Saya melihat sekalipun pandemi ini belum berhenti, yang bisa kita lihat adalah Tuhan masih memproses semua orang dan bahkan di seluruh dunia. Dan Tuhan dengan menghadirkan atau mengizinkan hadirnya COVID-19 ini juga sedang menggugurkan banyak asumsi-asumsi, prediksi-prediksi manusia terhadap rencana hidupnya, perusahaannya, dan sebetulnya Tuhan juga sedang melakukan banyak kebaikan bagi hidup manusia. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan masih memproses kita dan Tuhan masih membentuk kita untuk semakin dewasa dan dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai satu aspek dari buah roh, yaitu mengenai kelemah lembutan. Saya akan membaca dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sekalipun mungkin sudah lama menjadi orang Kristen, berapa puluh tahun Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen? Mungkin yang baru bertobat ada yang 1 tahun, 5 tahun, mungkin ada yang udah puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen. Tetapi tanpa disadari atau mungkin kita sadari, kita masih hidup di dalam pola hidup yang lama. Ada yang merasakan begitu? Pola hidup lama ini boleh dikatakan ini yang disebut dengan konteks Galatia 5 adalah kedagingan. Perbuatan daging telah nyata, macam-macam di situ dari mulai penyembahan berhala, perselisihan, iri hati, kemarahan dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita setiap hari belum tentu mengeluarkan atau menghasilkan buah roh, tapi kita masih mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Bisa jadi itu bawaan atau kebiasaan yang ada di dalam keluarga kita. Gampang tersinggung, misalnya. Lalu apalagi gampang marah, gampang nyolot. Apa tuh nyolot ya? Bahasa Betawi nyolot ya. Gampang protes, gampang mengkritik. Bukannya mendukung, melakukan sesuatu yang positif atau membantu orang lain, kalau bisa kita kritik orang sampai jatuh. Ada nggak yang seperti itu? Adakah di antara saudara yang seperti itu? Jadi kebiasaan marah-marah itu tetap dibawa, kebiasaan ngomel tetap dibawa, kebiasaan mengkritik dengan sadis tetap keluar. Jadi yang terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari bukan lagi buah roh, tetapi ya pola hidup lama tadi. Sebagai orang Kristen kita tidak boleh demikian sebab kita sudah diubah secara total, diubah 100% dengan lahirnya kita menjadi orang Kristen dan dijadikan anak-anak Allah. Nah, saudara, kedagingan itu adalah dalam konteks Galatia 5 yang kita baca tadi, itu kan dikontraskan dengan kedagingan. Buah roh dikontraskan dengan kedagingan. Kemarahan, kesombongan, perselisihan, kebencian, iri hati, kemabukan, pesta pora. Dalam arti lain kita menekan orang, ya, kita menyudutkan orang, kita mengecilkan keberadaan seseorang di dalam gereja, di dalam komunitas, di dalam tempat kita bekerja atau di rumah kita sendiri. Orang-orang yang kita kasihi itu tidak merasa nyaman dengan gaya hidup kita yang lama itu. Betul Bapak Ibu? Apakah ada di antara kita atau mungkin kebanyakan atau banyak orang Kristen hidup dalam pola yang lama. Sehingga kita perlu sekali lagi betul-betul memikirkan dan merenungkan mengenai kelemah lembutan ini. Ya, kelemah lembutan ini banyak orang confuse, lemah lembut atau kelemah lembutan. Memang dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani ada praos, lemah lembut, praotes itu kelemah lembutan. Ada 9 jenis buah Roh Kudus, ya.
Jadi bisa dibilang 9 dimensi, sebab dalam bahasa Inggrisnya the fruit, bukan the fruits ya. The fruit of the Holy Spirit. Jadi buah dari Roh Kudus, bukan buah atau hasil karya dari manusia semata-mata, bukan. Namanya buah roh itu keluar dari Allah sendiri dan itu adalah sesuatu yang bersifat supranatural. Jadi ada 9 dimensi dan itu satu kesatuan. Tidak bisa kita lemah lembut tanpa mengasihi, tidak bisa kita menguasai diri tanpa kesabaran, tidak bisa kita berbuat baik tanpa kasih. Jadi kita harus melihat ini satu kesatuan yang harus kita munculkan dan harus kita sadari ketika kita mempraktekkan buah roh ini. Nah jadi ini kita mesti pahami lemah lembut dan kelemah lembutan. Kita lanjutkan dulu. Jadi kelemah lembutan itu bukan sekedar bahasa verbal. Ya bahasa verbal misalnya kalimatnya santun. Lalu sopan atau body language-nya juga sangat baik, sangat menarik, sangat berkesan. Jadi memang realitanya, praktisnya itu mirip-mirip seperti itu. Tetapi kalau buah Roh Kudus kita sebut sebagai bahasa tubuh dan bahasa verbal yang baik, maka nanti orang-orang yang di Kudus sana sudah langsung otomatis menghasilkan buah roh, betul? Kalau memang hanya seperti itu. Tetapi kan bukan seperti itu. Tadi sudah kita tegaskan bahwa buah roh itu hasil atau bentuk buah dari Roh Kudus yang bersifat supranatural yang kita ekspresikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Bukan lemah, bukan tidak berdaya. Lemah lembut itu karena ada kata lemah seolah-olah dia kelemahan, bukan. Justru hanya orang yang kuat yang bisa lemah lembut. Hanya orang yang dewasa atau dia mau taat dan tunduk kepada Roh Kudus, barulah dia bisa lemah lembut. Orang yang lemah imannya atau lemah keseriusannya untuk dia mau taat pada Roh Kudus, dia nggak mau mempraktekkan kelemah lembutan. Dia marah, dia jengkel, dia mengkritik dan sebagainya. Justru kelemah lembutan itu adalah sesuatu kekuatan yang berasal dari Roh Kudus, bukan lemah gemulai. Ya, kalau semua orang pelayan-pelayan di bank, di perhotelan pasti diajarkan sopan santun, kalimat yang baik, intonasi yang baik, lalu bahasa tubuh yang baik. Habis ngomong, habis melayani seseorang di hotel atau di bank, selalu mereka tanya lagi, ada lagi Pak yang mau dibantu? Betul kan? Karena memang seperti itu baik. Itu memang standarnya seperti itu berkomunikasi dan melayani orang, bahkan rela melakukan apapun, siap melakukan apapun yang diminta oleh customer. Tetapi bukan itu. Memang pada prakteknya mirip seperti itu. Nggak mungkin orang marah-marah itu kita sebut lemah lembut. Katanya kuat lemah lembut, bukan. Nanti kita lihat lagi. Nah jadi ini masalah ketaatan kepada Roh Kudus. Ada yang bertanya, kamu punya kelemah lembutan nggak? Kamu punya buah roh nggak? Kamu harus punya buah roh loh. Sebetulnya kalimatnya kurang tepat. Sebab setiap orang Kristen di dalam dirinya sudah ada Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Elohim? Ya, rumah kediaman dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, berarti buah rohnya ada di dalam diri kita. Sekarang masalahnya adalah tinggal kita mau taat, mau tunduk atau tidak untuk mempraktekkan buah roh itu. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita harus keluarkan itu. Jadi sudah ada di dalam diri kita Roh Kudusnya, berarti kita mampu mengeluarkan itu. Jadi ada kaitan antara kita percaya kepada Allah, kita sudah diselamatkan Allah, kita berelasi dengan Roh Kudus, kita taat kepada Roh Kudus, lalu kita mempraktekkan buah roh itu. Jadi urusan kita dengan Allah. Bukan urusannya dengan orang lagi marah-marah kepada kita, dia protes kepada kita, dia
memperlakukan kita dengan tidak adil itu dari faktor luarnya, itu situasi yang terjadi. Tetapi respon yang harus keluar dari diri kita sebagai orang Kristen adalah satu perintah. Menghasilkan buah Roh Kudus dalam diri kita bukan pilihan, tapi apa? Keharusan. Ketaatan itu bukan pilihan. Tunduk kepada Roh Kudus bukan pilihan. Ya, kita harus taat kepada Allah. Kita harus tunduk kepada Allah. Jadi untuk bisa menghasilkan buah roh itu diperlukan ketaatan. 100% tunduk kepada Allah, mengasihi Allah, lalu secara sadar mempraktekannya. Bukan dalam situasi yang lagi nyaman, aman, tentram, damai, bukan. Kelemah lembutan itu diperlukan dipraktekkan dalam situasi yang sulit dan sesulit apapun, ketika kita dihina orang, ketika kita tidak diperdulikan orang, ketika kita tidak dihargai orang, ketika kita menghadapi konflik dengan orang, maka kita harus mengeluarkan, mempraktekkan buah roh itu, dan kaitannya adalah kita sedang taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan supaya kita menunjukkan identitas iman kita, menunjukkan kehadiran Allah di dalam diri kita. Jadi setiap orang Kristen itu sudah memiliki Roh Kudus. Supaya Roh Kudusnya keluar maka diperlukan ketaatan. Kemauan untuk tunduk. Jadi jangan tanya lagi, kamu punya buah roh enggak? Masalahnya sudah ada Roh Kudusnya, tinggal kita harus mempraktekkannya dan mengeluarkannya. Jadi harus clear di sini ya, bahwa setiap orang Kristen mampu menghasilkan buah roh dalam hidupnya. 9 dimensi, ya 9 ekspresi yang bisa dibeda-bedakan, tapi itu menjadi satu, ya satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Kita bisa praktekkan satu demi satu secara berbeda, tetapi sesungguhnya menjadi satu bagian yang utuh di dalam hidup kita. Tuhan Yesus ketika pada hari perayaan Paskah, lalu dia masuk ke bait Allah, dia melihat banyak orang berjualan, jualan lembu, kambing, domba, lalu tempat money changer ya, bukan rupiah ke dinar, pokoknya untuk mereka berikan untuk persembahan di sana. Ya lalu Tuhan Yesus datang ke sana ngapain? Mengusir semua mereka yang jualan. Pasti kebanyakan orang bilang, wah Tuhan Yesus kok enggak lemah lembut ya? Kok enggak sabar ya? Kok enggak murah hati? Kenapa dibongkar balikkan semua dagangan itu ya dihamburkannya dikatakan ke tanah, meja-meja penukaran uang. Dan kepada pedagang-pedagang berpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Konteksnya apa? Mereka sedang menghina rumah ibadah Tuhan, menghina Allah sendiri dan menjadikan tempat untuk beribadah menjadi tempat untuk berjualan. Sedang mereka itu sudah pasti orang-orang Yahudi. Sudah pasti orang yang sering mendengar firman Tuhan, yang juga mengerti atau mengerti firman Tuhan atau perjanjian lama itu mereka pasti sering mendengar dan mereka ada di bait Allah. Pasti berita-berita yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam mengajar itu pasti juga mereka pernah mendengar dan mereka tahu rumah ibadah itu untuk apa. Artinya di sini ya kelemah lembutan itu bukan berarti menjadi diam saja ketika ada sesuatu yang tidak benar. Kelemah lembutan itu juga mengkoreksi jikalau ada hal-hal yang salah, apalagi yang bersifat fatal, di mana seseorang melakukan kesalahan yang betul-betul kesalahan, maka kita yang mengerti kebenaran harus juga menyatakan, memberitahukan, mengingatkan, dan mengarahkan orang tersebut. Tapi jangan ikut-ikutan seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu punya otoritas khusus. Jangan nanti ada apa-apa di rumah kita, mentang-mentang kita ini orang baik di rumah gitu ya. Kita yang bekerja, kita yang menghasilkan uang gitu ya. Kita yang bekerja keras, kita mentang-mentang marah gitu ya. Ekspresinya kasar. Kan Tuhan Yesus dulu juga begitu. Enggak begitu. Kita beda. Ya kadang-kadang di sekolah teologi ada
pendiri sekolah teologi yang karismatik, lalu murid-muridnya ikut-ikutan. Yang ngomong di mimbar atau di acara-acara khotbah seminar itu ngomongnya udah kayak rektornya. Padahal levelnya kan beda, otoritasnya beda. Ya harus tahu konteksnya dengan tepat, lalu menyampaikan dengan tepat juga ekspresinya dan sebagainya. Jadi lemah lembut itu bukan berarti diam saja jikalau ada hal-hal yang tidak baik. Tetap harus ditegaskan. Tentu kita menggunakan ekspresi daripada buah roh itu. Ada kebaikan di sana, ada kemurahan di sana, ada kesetiaan di sana. Yang kesembilan ada penguasaan diri di sana. Enggak mungkin orang itu bisa lemah lembut kalau tidak ada penguasaan diri. Betul? Maka saya katakan ini kita harus lihat secara bersama-sama. Sebab Roh Kudusnya juga satu, ada di dalam diri kita. Jadi kita bisa mengekspresikan semuanya sekaligus sebagai satu kesatuan. Di dalam Matius 11 ayat 29 Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut." Ya, menggunakan kata praos sama yang digunakan dengan semua kata lemah lembut di dalam perjanjian baru itu praos atau praotes, lemah lembut atau kelemah lembutan. Jadi karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lalu dalam khotbah di bukit Matius 5 ayat 5 Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi." Sudah pasti Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Sebab orang yang lemah lembut dalam arti dia menghasilkan buah roh harus orang yang sudah Kristen. Harus orang yang sudah menerima Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi bedanya apa? Kok ada suku tertentu bahasa tubuhnya, bahasa verbalnya kalau di depan orang dia bisa begitu baik, begitu indah, begitu sopan, begitu santun. Sementara ada orang Kristen, sudah lama jadi orang Kristen penatua pula atau hamba Tuhan pula kalau ngomong kasar banget. Misalnya, suaranya kok keras, bahasa tubuhnya kok enggak diatur ya. Makanya saya bilang, ada sesuatu yang bisa dipelajari secara bahasa tubuh, betul? Ada yang bisa dipelajari dalam mengucapkan kalimat dengan rendah hati, dengan indah, intonasi yang menyenangkan. Tapi itu kan latihan. Itu berasal dari diri manusia. Memang kita manusia, maksudnya dari sebuah kebudayaan. Lalu bedanya apa dengan buah roh? Buah roh itu selalu ada kaitannya, relasinya dengan Allah Roh Kudus. Motivasinya untuk memuliakan Tuhan, motivasinya tunduk kepada Roh Kudus, motivasinya untuk menyatakan kasih Tuhan, kekudusan, kemuliaan. Jadi tidak berpura-pura. Jadi tidak pura-pura, bukan sekedar. Sebab banyak orang bisa santun tapi dalam hatinya gondok. Betul nggak? Bahasa tubuhnya baik, bahasa kata-kata verbalnya baik, tapi dalam hati gondok marah. Itu bukan buah roh, itu pasti kedagingan justru. Kelihatannya santun tapi kelihatannya seperti buah roh fenomenanya. Tapi sebetulnya bisa jadi dibaliknya kedagingan, keangkuhan, kesombongan, kemarahan. Pura-pura baik, bisa nggak? Mau nusuk dari belakang, baik-baik dulu, ntar lu kalau udah lengah gue tusuk dari belakang. Tapi jangan jadi curiga dong pada semua orang. Wah kita nilai semua orang nih, wah dia lagi pura-pura nih, dia lagi bermain sandiwara nih. Nggak begitu, justru kita yang sudah memiliki iman, memiliki Roh Kudus, kita nggak ada lagi pikiran-pikiran yang iri hati, sombong, merasa diri paling benar, paling baik, paling segala-galanya, lalu kita sembarangan menilai orang. Nggak boleh, betul? Jadi pasti pas, pasti benar kalau kita mempraktekkan buah roh itu. Nggak mungkin salah. Dan itu selalu kaitannya dengan relasi dengan Roh Kudus. Bukan karena maunya kita, bukan. Bukan sekedar kita ada udang di balik bakwan, di balik batu ya. Bukan ada kemauan tertentu, nggak ada. Hanya taat kepada Roh Kudus. Hanya tunduk kepada Allah, hanya mau bersinar bagi kemuliaan Tuhan tanpa ada embel-embel. Fenomenanya memang bisa mirip, tapi tadi saya sudah sebutkan harus sadar 100%, tunduk 100%, mau memuliakan Allah. Sebab ada juga orang ngomong halus,
body language-nya juga halus, baik, tapi di baliknya dia kepengen dipuji. Wah, lu orang baik, saya orang baik, dan sebagainya. Itu tidak ada lagi kalau motivasi kita sudah benar. Tuhan Yesus berkata, pikullah kuk yang kupasang. Kuk itu seperti salib sebetulnya, salib orang Kristen. Salib orang Kristen adalah melakukan kebenaran, mentaati firman Tuhan. Ketika kita disalah mengerti atau ketika kita harus berhadapan dengan situasi yang sulit karena kita sedang membela kebenaran, itulah kuk. Misalnya ada karyawan selalu disuruh berbohong, selalu disuruh nipu atau pokoknya memanipulasi laporan-laporan perusahaan dan sebagainya. Karena dia mau taat pada Kristus untuk hidup dalam kebenaran, terpaksa mundur dari pekerjaan, tidak punya pekerjaan dalam waktu tertentu. Itu juga pikul salib. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesus ingin mengajarkan kepada kita bukan cara bikin mukjizat. Betul nggak? Bangkitin orang mati. Enggak ya? Yesus mengajarkan apa? Kelemah lembutan. Belajarlah kelemah lembutan dari Tuhan Yesus. Dia adalah Allah. Dia punya power 1000% atas surga dan bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Kalau Tuhan Yesus nggak lemah lembut, dia nggak akan mau jadi manusia. Ada yang mau jadi pembantu di rumah saya sekarang? Terus saya gaplokin. Mau nggak? Tutup matanya terus saya sama istri saya berdua nonjok. Tebak siapa yang tonjok gitu. Ada yang mau? Ada yang mau? Terus disiksa, dihina-hina, dipukulin, diseret sampai disalipin. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Tetapi Yesus Kristus, anak Allah, putra Allah, yang memiliki kuasa di surga dan di bumi dan dia adalah Allah 100%, mau melakukannya. Jadi kalau belajar kelemah lembutan nggak ada yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Makanya belajar dari Tuhan Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hati. Kalau Yesus tidak rendah hati, mana mau dia menjadi manusia? Mana mau dia mati dihina-hina oleh orang berdosa? Penjahat, orang sesat bilang Yesus sesat. Saya suka lihat di Facebook. Ada orang yang nggak ngerti firman Tuhan bilang, jangan sesat. Padahal dia tuh lagi sesat. Karena dia nggak ngerti firman Tuhan. Misalnya, Robert Sihan jangan sesat. Padahal dia lagi sesat. Karena dia bukan Kristen juga, cuma suka menghina Alkitab. Saya sering, saya mau berinteraksi dengan mereka di Facebook juga. Supaya paling enggak saya memberi pencerahan. Ya, banyak yang bisa baca. Nah Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang memikul kuk, orang yang mau menanggung salib itu, dia justru mendapat damai sejahtera. Orang yang berbuat dosa justru dapat guilty feeling, betul? Dan banyak masalah bisa terjadi sebab damai sejahtera Tuhan itu hilang ketika kita sengaja melanggar firman Tuhan. Dan dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bisa banyak arti, bisa panjang umur, bisa saudara diterima oleh semua orang sebab tidak ada hukum yang menentang hal ini. Semua orang akan suka dan menjadi berkat dengan kehadiran kita, betul? Kalau kita lemah lembut. Kita lanjutkan. Ya. Musa juga adalah salah seorang yang disebut lembut hatinya. Ya. Penafsir mengatakan ini menggunakan kata yang sama dengan istilah lemah lembut. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Bilangan 12 bicara mengenai Harun dan Miriam yang protes. Memang Tuhan hanya berfirman kepada dia saja. Ya terserah Tuhan dong ya enggak? Kalau Tuhan mau berfirman melalui siapa terserah dia. Kenapa lo yang protes? Berarti kamu tuh merasa diri kamu tuh hebat. Bisa ngatur-ngatur Tuhan. Pernah saudara ngatur Tuhan? Pernah pasti ya. Tuhan begini dong, kenapa begini? Ya itu seperti mengatur Tuhan. Tuhan bilang kepada Miriam dan Harun, saya kalau ke nabi-nabi itu melalui mimpi dan penglihatan, tapi dengan dengan adiknya si Harun, dengan Musa ini saya muka dengan muka, keren nggak saudara? Luar biasa ya Musa itu. Itu pasti dalam
pilihan Tuhan dan ketetapan Tuhan, tetapi Musa sendiri ya memiliki kelemah lembutan sampai dia minta ampun kepada Tuhan, ampuni ya saudariku perempuan itu, dan akhirnya ya 7 hari dia harus membersihkan diri, diasingkan. Kalau enggak mati. Banyak orang Israel juga waktu Tuhan bilang mau membunuh mereka ketika Musa turun dari Sinai, Musa bilang apa? Lebih baik hapuskan nama saya dari buku kehidupan daripada mereka mati semua. Jadi itu salah satu praktek yang bisa kita praktekkan di dalam kelemah lembutan. Memang mirip sekali dengan bahasa tubuh, dengan bahasa verbal kita, tetapi memang itulah yang harus kita lakukan, kita ekspresikan. Lihat di sini dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sedangkan Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang rubuh temboknya. Orang kalau tidak lemah lembut itu marah-marah, ceroboh. Orang kalau tidak lemah lembut dia itu merasa diri hebat. Dia merasa diri mampu dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil salah satu aja dari buah roh itu, pasti kita sudah jatuh ke dalam kedagingan. Dari 9 buah roh, ambil satu saja, kita tidak menjadi lemah lembut, ya kita sedang menabrak seluruhnya sebetulnya. Jadi sabar itu diperlukan, mengendalikan diri itu diperlukan. Nanti baru bisa juga mempraktekkan kelemah lembutan. Jadi semua dalam satu kesatuan. Artinya ketika kita mau mempraktekkan kelemah lembutan, harus ada kesabaran di sana, harus ada pengendalian di sana, barulah kita mendapat yang disebut dengan kebahagiaan. Itu yang disebut oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia terhindar dari berbagai kesalahan, terhindar dari berbagai kecerobohan, terhindar dari berbagai keangkuhan, artinya terhindar dari berbagai masalah juga. Hidupnya damai, hidupnya tenang, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, kenapa harus lemah lembut? Karena kalau kita sering marah-marah, teriak-teriak, arogan, sombong, otoriter, menekan orang lain, itu bukan menghadirkan kerajaan surga di rumah kita, di tempat kita bekerja. Mungkin kita bos, mungkin kita pemegang ya saham terbesar di sebuah perusahaan, merasa saya berhak marah, saya berhak melakukan apapun, terserah saya. Tidak bisa begitu. Sebagai orang Kristen yang sudah ditebus Allah, jangan melakukan itu. Itu bukan menghadirkan damai sejahtera di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, tidak. Malah menyebabkan trauma pada keluarga kita, pada orang yang bekerja kepada kita. Betul nggak? Kalau seorang karyawan dihina-hina di sebuah perusahaan lalu dia dipecat, walaupun karena berbuat salah, itu jadi trauma dalam ingatannya. Betul apa enggak? Ya kalau mau dipecat, pecat aja lah, pakai cara yang baik, ngomong yang baik tanpa menghina. Ya keluarkanlah yang disebut dengan buah roh itu supaya apa? Bukan trauma yang tersimpan dalam ingatan, tetapi apa? Kasih Allah ada di sana. Saya punya teman dulu ya, dia ngelamar pekerjaan, nggak diterima. Tapi karena dia perilakunya baik dan si pimpinan yang mewawancara ini baik, dia dikasih duit, kasih uang. Kenapa dikasih duit? Ya saya pengen kasih uang aja buat kamu. Saya terkesan dengan kamu, cara ngomong kamu, kehadiran kamu di sini. Memang orangnya pinter, ya pinter. Ya saya udah lama nggak ketemu, tapi dia bilang, dia cerita, gue wawancara dikasih uang, padahal nggak diterima, nggak diterima kerja, tapi dikasih uang sama bosnya. Nah itu saudara, memberi lebih daripada yang seharusnya. Kita dipanggil untuk seperti itu, ya. Jangan bikin trauma ya di rumah ya. Ada seorang anak kecil itu 1 tahun tidak bisa ngomong karena dibentak oleh bapaknya, sampai diterapi oleh seorang psikolog. 1 tahun baru dia bisa ngomong lagi, karena dia kaget lihat ekspresi bapaknya dengan suara yang keras. Langsung hari itu juga nggak bisa ngomong. Dan ada, saya lupa bukunya, ada dijadikan sebuah buku dijual di Gramedia mengenai cerita itu, ya. Kita harus menghadirkan kelemah lembutan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut,
dan sabar. Jadi memang selalu muncul bersama, hadir bersama ya. Hendaklah kamu selalu always ya. Sama maksudnya selalu, continue, terus menerus rendah hati. Terus menerus lemah lembut, terus menerus sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Terutama sekarang ini saat pandemi, sensi banget, betul nggak? Dalam situasi menghadapi virus corona kita lockdown, ketemu di rumah, ketemu L4 lo lagi gitu kan. Dengan kelemahan masing-masing, dengan keberadaan masing-masing, kita harus rendah hati. Inilah senjata utama kita. Bukan merasa diri hebat, bukan merasa diri paling berhak dihormati, paling berhak dilayani, tidak. Rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Di rumah harus saling membantu. Kerja bakti, rame-rame, gotong royong dan saling menikmati kasih Tuhan di dalamnya, betul? Jadi jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung, jangan mudah nyolot, jangan mudah membalas kejahatan, sabar dalam segala keadaan. Gampang gak sih? Enggak gampang, selalu kedagingan kita jadi lawan, tapi Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Sadar kita ini sudah ditebus, sudah diampuni, sudah dikasihi oleh Allah. Galatia 5 ayat 24-25 ayat terakhir dari mengenai buah roh itu dikatakan apa? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus. Saudara milik Yesus Kristus atau bukan? Sudah pasti, sudah ditebus. Apa sih buktinya bahwa Yesus Kristus ada dalam diri saudara? Iman. Iman kepada Yesus. Apa buktinya Roh Kudus ada dalam diri kita? Iman kepada Yesus Kristus. 1 Korintus 2. Enggak mungkin orang menyebut Yesus Tuhan kalau dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya bilang, mengatakan dan mampu dianugerahkan menyebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya, itu karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Kita sudah dianugerahkan kepada kita keselamatan dan hidup yang kekal dan Roh Kudus ada dalam diri kita. Barang siapa telah menjadi milik Yesus Kristus, Alkitab selalu itu dalam bahasa aslinya, kalau telah ya telah. Barang siapa telah menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya dia mau tunduk kepada Allah. Memang ada penyerahan diri seperti di ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh, bukan oleh keinginan daging. Di dalam diri kita ada dua kekuatan yang bisa mengendalikan hidup kita. Kedagingan kita, pikiran kita sendiri atau keinginan daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan firman Tuhan dan kebenaran. Dan harus selalu baca Alkitab, baca firman Tuhan. Kalau enggak, Roh Kudus mau ngomong apa? Harus baca Alkitab, sebab Roh Kudus juga bekerja sesuai dengan firman yang kita baca setiap hari. Dia akan mengingatkan tentunya ya yang sudah kita baca. Hiduplah oleh pimpinan Roh Kudus, artinya tunduklah pada kemauan Roh Kudus. Ketika kita tergoda marah, tergoda untuk mau protes, tergoda untuk mau merendahkan orang lain. Ingat, ada juga Roh Kudus dalam diri kita yang berkehendak agar kita mengasihi, bukan? Mengampuni. Memberi kekuatan iman kepada orang yang sedang lemah imannya dan sebagainya. Jadi, kenapa harus lemah lembut? Karena buah roh itu harus keluar dari diri orang Kristen. Karena itu perintah Allah. Dan buah roh itu adalah buah yang harus kita keluarkan karena ketaatan kita kepada Roh Kudus. Bukan karena niat pribadi, bukan ya. Bukan karena kehendak pribadi. Sebab enggak ada buah roh itu keluar dari diri sendiri, enggak. Selalu relasi dengan Allah. Selalu merupakan ekspresi ketaatan kepada Roh Kudus. Ekspresi ingin memuliakan Allah melalui seluruh kehidupan kita. Itulah juga tanda kekristenan kita. Jangan menunjukkan, jangan mengedepankan kedagingan kita. Sekali lagi ini sangat-sangat tidak mudah.
Sangat-sangat tidak mudah, sebab ini butuh ketundukan 100% kepada Allah agar kita mampu menghasilkan buah Roh Kudus itu. Ya, lemah lembut hanya bisa diharapkan dari orang yang taat kepada Roh Kudus, orang yang kuat kerohaniannya, orang yang mau tunduk kepada Allah. Kalau kita nggak mau tunduk kepada Allah, nggak mungkin bisa mengeluarkan buah Roh. Kita semua punya potensi untuk menghasilkan buah Roh dalam kehidupan kita. Suatu kali di Amerika, di sekolah teologi, di sebuah seminari, pas liburan menjelang mau pembukaan semester, ada seorang kulit hitam dari Afrika datang. Ya, saya mendengar cerita ini dari khotbah pendeta yang lain. Nah, si pendeta ini, dia sudah pendeta, mungkin sudah kuliah lulus S1, dia mengambil program S2 di sebuah sekolah teologi yang sangat bonafit, yang bagus di Amerika. Lalu karena liburan, nggak ada orang, sepi, dia datang sana dari airport naik taksi. Dia hanya lihat seorang bapak tua sedang bersih-bersih. Lalu dia tanya, "Selamat siang Pak," katanya. "Kok sepi?" "Ya lagi liburan, nanti 2 hari lagi pasti ramai ini dan kita akan melakukan ibadah." "Oh iya, bisa bantu saya Pak," katanya. "Iya, saya bawa 2 koper, bawa 1 ya." "Siap-siap," katanya. Ya, si bapak tua ini bawa koper naik ke lantai 3. Bapak udah tua, bungkuk-bungkuk jalannya. Lalu begitu sampai di kamar, "Ini kamar Anda sesuai dengan pendaftaran Anda," katanya. "Ada yang bisa saya bantu lagi?" katanya. "Nggak ada, terima kasih Pak," katanya. Ya. Akhirnya dia masuk karena belum ada yang teman-teman yang lain, tapi beberapa hari, mungkin 3 hari kemudian, semua mahasiswa kumpul di auditorium ya, yang besar, banyak sekali. Dari berbagai negara kuliah di sana, dan kebaktian pembukaan semester sudah dimulai. Lalu tiba-tiba giliran khotbah, dipanggillah seorang nama, karena pendeta dari Afrika ini dulu nggak ada Google kali, dia nggak bisa tahu siapa rektornya gitu. Dan ternyata ketika dipanggil untuk berkhotbah, sang pengkhotbah itu adalah bapak tua yang suruh bawa koper itu ke lantai 3, udah tua gitu ya. Akhirnya dia berkhotbah dengan passion yang begitu besar, dengan berapi-api. Lalu si pendeta Afrika itu bilang, "I see Jesus in him." Saya melihat Yesus di dalam dia. Dia merasa bersalah. Dengan kekasaran dan kearoganannya, mungkin dia di gereja dia ya, dilayani semua, dihormati sebagai pendeta, dan dia mau dilayani juga. Tetapi dia bilang, "Saya melihat Yesus di dalam dirinya, saya mau seperti itu." Nah, saudara, apa yang mau kita tampilkan dalam hidup kita? Mari kita mempraktekkan kelemah lembutan, mari kita tunduk kepada Roh Kudus. Mari kita senantiasa menjadi berkat, memberi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang lain dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita 1 menit berdoa, mohon ampun kalau selama ini kita mengandalkan kedagingan, keegoisan kita, hak-hak kita yang kita ingin bela ketika kita direndahkan orang lain. Ketika kita tersudut, kita mau membalas dengan kata-kata cacian atau ekspresi-ekspresi lain.